Mas Ganjarnya pun tidak diinfokan. Ini sebetulnya resikonya tinggi loh. Dan juga bukan tugasnya Mas Ganjar juga untuk menyambut legislatif. Ini perilaku yang primitif nih secara politik nih menurut saya. Dua orang ini terus-terusan main drama. Kucing aja mau dekat Mas Ganjar. Mas Ganjar dijegal dengan cara apa, banyak lah. Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana dalam Cross Check. Di akhir pekan kali ini kita akan bicara tentang tanda kutip curhatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sebuah acara PDIP di Manado, Sulawesi Utara. Puan Maharani menyatakan keheranannya sebagai Ketua DPR, tapi ada gubernur yang terkesan males-malesan menyambutnya saat dirinya turun ke daerah. Puan membandingkan gubernur yang malas-malasan tersebut dengan gubernur Sulawesi Utara yang dalam acara PDIP itu menyambutnya dengan sepenuh hati bahkan sampai menjemputnya. Apa sebenarnya dibalik curhat Mbak Puan tersebut? Apakah ini dimaksudkan kepada calon pesaingnya dalam kontestasi Pilpres 2024? Langsung saja kita cross check kali ini bersama dengan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum GP Mania. Halo Bang Eben, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah salam sehat, selamat pagi ya Mas Maulana. Kemudian ada Bang Hendri Satrio ini yang merupakan pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi. Bang Hendri, salam sehat. Salam sehat Bang Indra. Nah, saya ingin tanya dulu dari sudut pandang Bang Hendri Satrio. Sebenarnya kita mau ke Bang Effendi Simbolon dulu ya, tapi kita nunggu beliau bergabung. Kalau Bang Hendri Satrio melihat sendiri kira-kira ini sudah jelaskah menyindir siapa atau jangan-jangan asumsi publik secara umum salah ini kalau ini mau dikaitkan dengan gubernur di mana tempat dapilnya Mbak Puan tuh di Jawa Tengah? Ya kita sih nebak ini jangan-jangan Mas Ganjar ini. Tapi ini menarik loh Bang Indra. Kalau sampai kemudian dia mengarahkan tudingan ini ke Mas Ganjar ya. Artinya selama ini kan publik mengesankan kalau Puan datang ke Jawa Tengah misalnya kayak kemarin peresmian Pasar Legi gitu ya, Ganjar nggak datang, oh itu ternyata bukan nggak diundang, Ganjarnya yang nggak menyambut gitu. Karena sebelumnya dipikir nggak diundang gitu kan ya. Kira-pikir nggak diundang, wah jangan-jangan emang Ganjar yang nggak menyambut. Ini pinter juga ini Mbak Puan ini memainkan terminologi kata-kata gitu. Jadi seolah-olah oh selama ini yang salah bukan gue loh, bukan saya yang salah. Ini gubernurnya yang nggak mau menyambut gitu ya. Tapi terlepas dari itu memang ini menariknya adalah persaingan antar dua kader PDI Perjuangan untuk pencapresan ini memang luar biasa. Makanya sebelumnya kan Mas Indra kita tahu bahwa ada yang mengibarkan bendera Ganjar Puan gitu ya. Nah itu dia. Nah, itu juga menarik kan. Ini kan sebetulnya kalau menurut saya ini ada 3 pesan yang ingin disampaikan si pengibar bendera itu. Setidaknya ada 3 pesan minimal. Yang pertama, satu ini ada kekhawatiran bahwa ada persaingan internal yang mulai meruncing antara pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Terus kemudian yang kedua mungkin juga mereka protes. Oh ini harusnya equal dong, sama dong kesempatan yang diberikan. Kalau Mbak Puan diberikan kesempatan ya Ganjar juga diberikan kesempatan. Nanti kita lihat aja mana yang terbaik gitu ya. Atau memang yang ketiga ini mereka kasih solusi, udahlah bareng aja lah toh PDI. Ya toh PDI Perjuangan kan bisa tuh ngajuin sendiri, nggak usah pakai koalisi-koalisi partai lain. Walaupun menurut hasil survei Kedai Kopi, kalau PDI Perjuangan maju sendiri nih kalah nih bro. Dan sebetulnya kan secara sejarah juga kita udah pernah lihat kan, Gerindra maju dua-duanya kadernya dari mereka, Prabowo Sandiaga Uno, walaupun didukung oleh PAN dan PKS, tapi kan tetap kalah. Nah ini masa iya sih PDI Perjuangan mau mau mengulang kesalahan itu gitu. Dari 3 pesan tadi kira-kira memungkinkan yang mana kalau dari analisis yang lebih dalam dari Bang Indri Satrio nih? Kalau menurut saya yang nomor 1 dan nomor 2 kekhawatiran sama protes gitu, equal lah. Yaelah ini kan equal before the law ya. Tapi equal dari kesamaan kesempatan dong. Kesempatan ya. Nah, kira-kira gitu Bang Indra. Tapi menarik
Jadi waktu Mbak Puan bicara begitu, saya mendengarnya bukan cuma protes, berkeluh kesah, tapi juga mencoba membuat sebuah framing baru. Hmm, Kalau ada acara di Jawa Tengah, mm-mm. Mas Ganjar nggak datang itu bukan karena saya nggak ngundang, tapi dianya Nah, tidak mau menyambut saya. Ini luar biasa. Karena memang beberapa kali kalau kita lihat narasi yang ada itu adalah tidak diundang ya. Mengaku tidak diundang kan, mengaku tidak diundang. Nah ini artinya berusaha Mbak Puan menjawabnya bahwa saya bukan nggak ngundang, nggak disambut gitu ya. Nggak disambut ternyata. Ini juga baru Oke. tahu juga saya. Tapi sekali lagi kalau bicara tentang siapa maksudnya gubernur yang disindir itu ya pasti hanya Mbak Puan yang tahu ya. Itu kita melakukan dari pendekatan-pendekatan pernyataan, coba kalau saya ulang ya, pernyataan yang disampaikan di Sulawesi Utara itu adalah kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu 3 pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur? Nah ini, kenapa saya punya gubernur kok enggak bisa kayak gitu? Justru yang ngurusin saya gubernur lain. Nah, ini kalau Bang Ebenezer melihatnya kayak apa ini Bang? Jelas Pak Ganjar, Mas Ganjar yang disindir oleh Mbak Puan atau gimana nih kira-kira? soal gubernur kan banyak. Iya, iya, iya. Saya sih ngelihatnya nggak terlalu mengarah ke sana lah. Kalaupun mengarah, ya sekelas Mbak Puan masa malu-maluin harus disambut-sambut. Emang ini yang kita khawatirkan mental pejabat yang masih karakter masih feodalistik gini yang kita khawatirkan. Ini Tapi feodalistik saya ya, yakin lah ini ya. yang dimaksud Mbak Mega itu bukan Mas Ganjar. Mbak Kalau Mas Puan, Ganjar kan Mbak tahu, Puan. Mas Ganjar kan nggak pernah diundang setiap pertemuan, setiap Mbak Puan kunjungan ke Jawa Tengah nggak pernah diundang. Kedua, Bambang Pacul kan punya kontribusi besar untuk menjegal Mas Ganjar untuk tidak pernah ikut hadir dalam setiap acara-acara PDIP, khususnya DPD PDIP. Menjegal itu maksudnya gimana? Maksudnya nggak diinfokan, nggak Sama tidak diinfokan, mungkin diblokir gitu ya? pernyataan jegal dalam konteks politik Hmm. yang membatasi Oh. membatasi peran Mas Ganjar di struktur PDI khususnya di Jawa Tengah. Jadi setiap ada aktivitas politik, kunjungan kerja Mbak Puan atau kunjungan kerja siapapun yang berkaitan dengan PDIP karena penguasanya adalah si Bambang Pacul, maka peran Mas Ganjar itu tidak dikasih atau dijegal. Gimana mau menyambut Mbak Puan kalau Mas Ganjarnya pun tidak diinfokan, tapi dibikin narasi seakan-akan Mas Ganjar tidak menyambut sebagai kader PDIP. Kayak gitu-gitulah narasi-narasi ini kan sebenarnya narasi-narasi kampungan yang diproduksi oleh orang yang anti terhadap Mas Ganjar itu sendiri. Tapi yang ngomong kali ini Mbak Puan ini kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu bisa jalan, menjemput saya, ngurusin saya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu? Justru yang ngurusin saya gubernur lain. Ini kalau kita lihat gubernur saya itu kan maksudnya apakah mungkin gubernur tempat tinggalnya ataukah gubernur tempat dapilnya Mbak Puan? Begitu, Mbak. Ya kalau soal tinggal kan bisa aja di Jakarta nggak pernah dijemput Mas Anies Baswedan. Kan kita nggak tahu, kita kan nggak bisa juga Iya, betul. menginterpretasikan itu ke Mas Ganjar atau langsung kita ngambil kesimpulan bahwa ya ini yang dimaksud adalah Mas Ganjar. Kan itu nggak bisa juga, yang tahu itu kan cuma Mbak Puan dan Tuhan pernyataannya. Yang dimaksudkan ke siapa begitu ya? Iya. Nah, ini juga ada yang apa namanya beberapa pernyataan yang lain ya. Kalau kita lihat, coba saya cek dulu ini kalau nggak salah dia sempat ngomong juga bahwa seolah tidak bangga bahwa baru pertama kali dari PDI Perjuangan, walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang jadi ketua DPR maksudnya begitu. Nah ini kenapa tidak bangga? Artinya konteksnya ke internal partai kah kalau gitu kira-kira Bang Eben? Kalau saya melihatnya sampai detik ini kan Mbak Puan ini ya saya nggak tahu lah ya maksud dan tujuan dari sikap politiknya ini. Tapi itu lebih pada internalisasi bahkan bukan internalisasi struktur, jangan-jangan internalisasi batinnya Mbak Puan. Kan kita nggak tahu nuansa batin politiknya seperti apa. Cuman Mbak Puan yang tahu. Nah, Bang Eben, tapi ini kalau melihat perkembangan terakhir sebelum ada pernyataan ini dari Mbak Puan, kan itu muncul juga ramai digaungkan begitu ya di berbagai media juga menjadi sorotan tentang duet apa namanya Ganjar Puan ya.
ini kemudian seolah-olah kemudian menjadi mentah lagi nih kalau Mbak Puan, kalau memang ini tujuannya adalah menyindir Mas Ganjar Pranowo ya, berarti ya Bang Eben. Soal Ganjar Puan ya nggak apa-apa lah, sah-sah saja lah. Orang pengen, siapa sih nggak mau dekat dengan Mas Ganjar? Jangankan Mbak Puan, kucing aja mau dekat Mas Ganjar. Gitu. Jadi soal Ganjar Puan, tapi kan yang tadi udah disampaikan kawan saya tadi, nggak mungkin kontestasi politik 2024 nanti adalah PD sendiri, nggak bisa. Itu harus koalisi, gitu loh. Karena ada kejadian yang kalau nggak salah kemarin aja Gerindra aja ternyata Prabowo Sandi aja berdua duet aja kalah. Itu sudah didukung PKS dan beberapa partai yang lain, ada Demokrat di situ. Artinya ke depan itu nggak bisa satu partai untuk bisa mendominasi untuk 2024 nanti, apalagi untuk memenangkan pemilu 2024 khususnya Pilpres ya. Tetap harus basis politik adalah koalisi, nggak bisa enggak. Tapi ada nggak atau Mas Eben pernah berkomunikasi dengan Mas Ganjar Pranowo ketika reaksi dari Mas Ganjar ketika namanya disandingkan dengan Mbak Puan itu? Ini pertanyaannya yang jelas saya nggak punya kesempatan untuk komunikasi Mas Ganjar dan tidak pernah komunikasi Mas Ganjar. Walaupun saya pendukung beliau ya, karena saya kan fokusnya hari ini mendukung Jokowi, kemudian ya. Tapi ada GP Mania itu kan berarti kan memang sudah jalan berarti kan ya? Iya, GP Mania tetap melakukan konsolidasi di wilayah-wilayah yang resistensi ke Jokowinya tinggi, misalnya kayak di Padang, kemudian di Aceh. Ya kita hadir di situ-situ aja daerah-daerah yang resistensi ke Jokowi tinggi. Kedua, kita lihat juga bahwa coba kita mempelopori gerakan Ganjar Pranowo untuk bisa declare di mana-mana. Ini kan kita udah lihat dari deklarasi kita pertama sudah melahirkan berapa relawan Ganjar, ada Ganjaris, ada sahabat Ganjar apa, banyak lah. Artinya provokasi kita berhasil lah, melahirkan banyak Ganjar-Ganjar gitu. Tapi Bang Eben, sebelum saya ke Bang Hendri Satrio ya, ada nggak sudah reaksi berupa pernyataan ketika Mbak Puan melakukan sindiran ini di Sulawesi Utara, mungkin sekitar kemarin atau 2 hari yang lalu begitu ya? Reaksi dari teman-teman pendukung Ganjar Pranowo seperti kan ini ada GP Mania, terus ada kalau nggak salah ada Ganjaris juga kan dan lain sebagainya, itu ada nggak respon atau reaksi dari pernyataan sindiran dari Mbak Puan ini? Keuntungannya merespon apa, keuntungannya bereaksi juga apa, nggak ada untung dua-duanya. Ya paling ya biarkan aja narasinya Mbak Puan seperti itu, dia menciptakan narasinya. Ya, kalau kita respon juga untungnya apa? Dia kan lagi galau lah ya. Kok gue datang nggak diginiin lah, kayak itu keluh kesah lah, nggak enak kita merespon keluh kesah, gitu loh. Karena kan hal yang tidak rasional, kita pengen bicara hal yang rasional. Oke, nah kalau Bang Hendri sendiri melihat seperti apa? Kenapa hal-hal yang seperti ini kira-kira membacanya Bang Hendri disampaikan terbuka oleh Mbak Puan, seorang Mbak Puan begitu, sampai menyampaikan soal tidak disambut, tidak mendapatkan antusiasme untuk bahkan disebut tadi menjemput saya, mengurus saya, iya kan? Itu dengan perbandingan di Gubernur Sulawesi Utara yang itu sangat mengurus, menjemput Mbak Puan begitu. Tapi kalau yang gubernur lain enggak gitu. Kira-kira kenapa sampai Mbak Puan, Ketua DPR, petinggi partai politik, PDI Perjuangan, the ruling party, menyampaikan keluh kesah seperti ini? Ini mungkin lah ya kan saya kan bukan Puan Maharani, tapi saya melihat memang ada unek-unek yang terpendam sebetulnya yang selama ini tuh dia tahan-tahan. Nah kebetulan ada momen ya udah dia sampaikan aja bablas gitu. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya resikonya tinggi loh, Mas Indra, Mbak Puan ngomong kayak gini ini karena akhirnya orang-orang akan menilai level kedewasaan berpolitiknya dia gitu. Kalau dilihat di media sosial, bahkan ada salah satu tokoh ya nge-tweet, ya ampun segini parahnya udah gitu. Jadi artinya banyak yang mulai mempertanyakan level kedewasaan berpolitiknya Mbak Puan gitu. Padahal gini Mas Indra, kalau kita pernah berbincang dengan Puan Maharani ya, itu ada smart kok. Jadi sosok Puan Maharani ini bukan sosok kosong, jadi memang sosok yang ada isinya gitu dan isinya juga berkualitas.
Hanya saja memang kadang-kadang kemunculan di media itu hal-hal yang di luar kewajaran gitu ya, dan melawan naluri positif publik. Misalnya seperti sekarang kan bilang nggak diurus, nggak disambut. Orang kan jadi ngelihatnya, ya ampun segitu gila hormatnya gitu ya. Oh, Atau misalnya kemunculan dia di anggota pada saat paripurna yang nggak mau mendengarkan interupsi atau matiin mic gitu. Jadi kemunculan dia di publik inilah yang kemudian nggak diatur sehingga membuat oh, citra dia itu seolah-olah tuh ketinggalan banget sama politisi lain, padahal enggak juga gitu. hmm, Kalau Mas Indra ada kesempatan ngobrol deh. Ini saya buat mengimbangi Bang Eben juga yang sangat Ganjar kan. Jadi saya coba berusaha untuk mempuankan diskusi ini juga gitu. Nah, jadi memang ya walaupun kadang-kadang konsultannya Mbak Puan juga ajaib juga gitu. Misalnya kejadian dia nanam pagi hujan-hujan gitu ya. Ya hmm. nggak usah kayak gitu juga sih. Itu kan malah justru membuat klien Anda terpuruk. Ini kalau memang disuruh sama konsultannya ya. Ya jangan begitulah. Orang belum pernah nanam padi disuruh nanam padi. Jadi gini, Mas Indra, Bang Noel, hasil survei kedai kopi yang terbaru itu ada pergeseran bandul politik kriteria presiden yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Di 2014-2019 keinginannya itu adalah rakyat sederhana. Nah, yang sekarang itu yang lebih diinginkan adalah yang cerdas dan visioner. Oh, Jadi apa? Jadi Pola pendekatannya jangan campaign yang seolah-olah mencoba merakyat gitu maksudnya ya? iya, jadi drama-drama merakyat itu orang bosen gitu. Ya, ini ngapain lagi sih? Tapi mulailah muncul dengan hal-hal yang lebih menggambarkan bahwa Anda itu ada isinya gitu. Walaupun juga jangan berlebihan. Misalnya ketemu dengan petani bicara tentang metaverse itu kan berlebihan kalau menurut gua. Iya, iya, oke. Nah, artinya dari sisi ini, tadi kan saya nanya, artinya ada unek-unek yang lama yang kemudian nggak tahan akhirnya disampaikan. Apakah benar begitu, ataukah ini memang sebenarnya by design untuk memunculkan merawat isu sehingga akhirnya ibarat begini Bang, menumpangi ombak. Nah ombaknya taruhlah saat ini adalah nama Ganjar Pranowo gitu kan. Dari berbagai survei kan itu kelihatan juga, walaupun tidak hanya nama Ganjar kan. Tapi mau menumpang itu tapi tidak langsung gitu. Jadi tetap terawat popularitasnya, namanya tetap muncul. Apakah mungkin gitu Bang Henry? Bang Indra baru saja mengkonfirmasi bahwa memang seorang Puan Maharani itu ada isinya dan Oh berkompeten. gitu ya. Saya bertanya ini bukan mengkonfirmasi. Konfirmasi sebetulnya bahwa memang, oh iya ya benar kata Henry bahwa ini Puan Maharani ini memang ada isinya sebetulnya gitu. Jadi dia nggak kosong-kosong banget, hanya memang itu dia. Terkadang kemunculan seorang politisi ini memang harus diatur juga. Nah sayangnya Mbak Puan ini muncul dengan gimmick-gimmick yang kontroversial terus gitu. Nanam padi hujan-hujan, matiin mic. Nah ini sekarang bilang kok saya nggak ada yang nyambut ya. Mungkin ya kalau bahasanya nih, ini kalau saya konsultannya. Kalau bahasanya begini misalnya. Terima kasih ya atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Semoga sambutan-sambutan yang sama akan saya terima di daerah-daerah lain, kan itu lebih asik gitu kan ya. Elegan ya. Lebih elegan. Maksudnya mungkin itu, cuma ada unek-unek ya. Tetap dapat nyindirnya tapi elegan gitu, maksudnya gitu ya. Ya, kira-kira gitulah gitu ya. Jadi kan kalau diskusi begini kan Bang Noel juga ada lawannya nih ya, satu Ganjar, satu Puan. Jadi sebenarnya yang kurang baik sekarang ini adalah di tempat pencitraannya Mbak Puan sebenarnya. Iya, jadi itu tadi harus dihilangkan lah strategi drama pencitraan itu. Dan gini, Mas Indra, Oke. hanya calon presiden yang nggak punya hasil pembangunan, yang nggak punya hasil karya, yang nggak punya hasil ide, yang akhirnya terpaksa memainkan strategi drama pencitraan. Kalau si calon presiden ini punya hasil pembangunan, punya hasil ide, punya hasil karya, maka yang mereka lakukan strateginya adalah strategi pameran. Pamer aja terus gitu.
Jadi nggak sibuk sama drama pencitraan dan masyarakat lelah juga sebetulnya dengan drama-drama pencitraan seperti yang pernah kita lalui bersama beberapa tahun belakangan. Tapi pamer-pamer hasil karya itu bukannya masuk dari kategori pencitraan juga, Bang Hendri? Ya, tapi kan bukan beda. Jadi kalau pencitraan itu dia mempertontonkan ini loh saya tuh bisa begini loh, gitu. Saya tuh akan bisa begini loh. Tapi kalau hasil pembangunan kan itu adalah hasil proses yang dia kerjakan gitu ya. Hasil proses dari ide sampai kemudian implementasi sampai hasilnya ada produk-produk yang bisa dipamerkan ke publik gitu, Mas Indra. Tapi begini Bang Eben, ini kan juga ada yang menanggapi juga bahwa baik itu dari analis politik yang lain, kemudian ada juga dari politisi yang lain, dari partai yang lain ya, yang menyinggung juga memang tugas dari kepala daerah itu bukan untuk menyambut-nyambut, karena kan beda gitu, bukan eksekutif eksekutif menyambut legislatif dan sebagainya. Bang Eben melihat seperti apa nih kalau ada pendapat seperti ini kira-kira? Ya benar tadi apa yang Mas Indra sampaikan. Ya tugas gubernur itu bukan untuk menyambut pejabat, tapi menyambut apa yang sudah dia kerjakan. Dia menyambut persoalan rakyat, menyambut persoalan ini, bukan menyambut pejabat yang dari pusat. Ini logikanya kan masih logika yang sangat sangat birokratis banget, kecenderungan feodal. Sedangkan presiden sendiri berkali-kali sudah mengingatkan ke publik bahwa pejabat yang baik adalah melayani, bukan dilayani. Iya loh, berkali-kali loh presiden menyampaikan itu. Jadilah pejabat yang melayani, bukan pejabat yang dilayani. Gitu loh. Ini kan kontradiktif sekali terhadap apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Ya sama-sama kader PDIP lah ya. Gitu. Ini kalau saya lihat ada semacam bukan unek-unek, tapi akumulasi dari keenekan. Udah akumulatif banget nih. Kemarahannya akumulatif saya lihat sih. Kemarahannya siapa, Mbak Puan? Mbak Puan. Nah, tapi kan kita tidak tahu arahnya ke siapa, gubernurnya yang mana. Dia tinggal di Jakarta. Gitu. Ya kita lihat ya. Dapilnya Jawa Tengah. Pilihannya memang dapilnya Jawa Tengah. Karena konteks yang dibicarakan kan begini, ketika saya datang ke Sulawesi Utara, 4 pilar ini jalan. Nah ini kan konteks tugasnya sebagai parlemen ya, sebagai legislatif gitu ya. Dalam konteks ini mungkin MPR ya, fungsinya sebagai anggota MPR begitu. Nah, kenapa saya punya gubernur nggak pernah begini? Artinya kan mungkin bicara dapil ini mungkin Bang Eben. Itu cuma Mbak Puan lah yang tahu lah. Tapi setahu saya sih kayaknya nggak mungkin lah. Dan juga bukan tugasnya Mas Ganjar juga secara ini untuk menyambut pejabat dari pusat khususnya legislatif. Itu kan bukan tugasnya eksekutif menyambut legislatif. Dan tidak ada juga protokol itu. Ketentuan itu nggak ada juga. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hendri Satrio kan bahwa bagus juga ini secara strategi politik ikut menumpangi gelombang atau ombak yang tinggi tadi, misalnya di sini dalam hari ini adalah Mas Ganjar, maka menempelnya dengan ya halus-halus saja lah ya, dengan cara seperti statement-statement yang menyindir seperti ini gitu. Jadi tetap ikut menumpangi. Elektabilitasnya itu kecenderungannya malah tadi seperti disampaikan Mas Henry tadi, jadi malah publik itu jadi tidak begitu respect dengan sikap politik yang gimmick seperti ini. Artinya orang melihatnya kok nggak dewasa sekali ya, sekelas ketua DPR RI gitu. Dan ini kan tidak mendidik juga secara politik. Apakah ini kualitas kader partai atau inilah kualitas pejabat tingkat nasional atau apalagi DPR RI. Ini akan dilihat persoalan kualitas kedewasaan politiknya akhirnya. Gitu. Masa melawan Ganjar hanya skopnya lokal Jawa Tengah, di sisi lain Mbak Puan ini kan DPR RI loh, dia bisa sampai ke desa-desa serepublik ini datangin, dia kunkerin tuh kunjungan kerja. Sedangkan Mas Ganjar itu skopnya Jawa Tengah, nggak boleh lebih. Gitu. Masa hal yang seperti itu harus dipersoalkan oleh Mbak Puan, apalagi diambak-ambakin, apalagi dipublish. Tadi persis yang disampaikan Mas Henry.
harusnya pemimpin yang baik itu nanti kontestasi nanti itu harus di apa Arya. yang dipromokan itu adalah basisnya kinerja, tidak lagi basis ambek-ambekan begini gitu loh. Ini perilaku yang Bukan, ya. primitif nih secara politik nih menurut saya. Ya, oke. Bang Henry, kalau kita lihat dinamikanya masih terus berjalan seperti ini, kira-kira menuju 2004 akan seperti ini terus atau bagaimana, Bang Henry? Paling tidak sebelum pencalonan kali ya misalnya ya. Apakah akan terus dinamis seperti ini kondisinya antara misalnya Mbak Puan dan juga Mas Ganjar ini? Apakah akan membawa dampak justru bagus bagi partai atau bagaimana nih Bang Henry? Ya kalau dua orang ini terus-terusan main drama bagus buat partai. Jadi artinya partai ini ada sisi popularitas yang bisa terus-menerus dijaga. Tapi Bang Indra kalau pertanyaannya sampai 2024 akan begini terus atau tidak, saya justru mencurigai ada sebuah skenario yang tidak memajukan Ganjar Pranowo ke 2024 itu supaya juga Anies Baswedan nggak bisa maju di 2024. Jadi artinya yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo itu kan cuma Anies Baswedan kalau dari hasil survei. Jadi kalau Mas Ganjar nggak dimajukan oleh PDI Perjuangan gitu ya, buat apa partai politik lain repot-repot memajukan Anies Baswedan. Sehingga nanti di dalam perhelatan Pilpres 2024 sangat mungkin yang hadir adalah para ketua umum parpol sebagai calon presiden, yang jadi wakil presidennya adalah tokoh masyarakat, bisa dari ormas, bisa dari menteri-menteri itu. Jadi bisa saja Pak Gus Yahya atau Erick Thohir, Sandiaga Uno. Saya belum dapat korelasinya itu, Bang Henry. Boleh dicoba dijelaskan ulang. Belum dapat korelasinya. Kalau ada skenario tidak memajukan Ganjar, taruhlah ini, kemudian itu berhasil. Kenapa ada hubungannya dengan buat apa mengajukan Anies Baswedan? Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau pertarungannya antar ketum parpol, itu mungkin ketum parpol akan lebih realistis berhitung gitu. Misalnya ya, kalau Prabowo Puan, mungkin juga Erlangga Caimin akan berpikir ya kalau kita jadi satu pasangan mungkin kita bisa lawan tuh. Atau misalnya Ahmad Saihu AHY gitu ya, atau AHY Ahmad Saihu gitu. Sehingga memang yang kita dapat itu nanti pasangan-pasangan ketua umum partai politik gitu ya, plus dengan wakil presiden misalnya dari ormas-ormas tadi gitu. Nah itu sebetulnya bahayanya pilpres dengan presidensial threshold 20%. Makanya memang kelompok yang dipimpin oleh Bang Noel ini sebetulnya bisa jadi guardian sih untuk memastikan bahwa calon-calon yang berkualitas itu memang diajukan oleh partai politik gitu ya. Misalnya kayak Mas Anies Baswedan kan juga sudah ada tuh relawan-relawan yang bermunculan gitu. Nah, justru kelompok-kelompok inilah yang menjaga supaya dua calon-calon terbaik ini memang harusnya hadir di panggung perpolitikan Indonesia tanpa ada campur tangan dari partai politik. Karena begini Mas Indra, saya yakin partai politik juga belajar dari apa yang terjadi dengan seorang Joko Widodo yang bukan elit partai, yang datang dari rakyat kebanyakan, dan ternyata akhirnya partai politik ini sulit sekali memasukkan agenda-agenda mereka karena harus berbenturan atau bertemu dengan sosok Joko Widodo yang ternyata juga punya tim sendiri gitu. Kan Pak Joko Widodo kan lingkarannya ada Pak Luhut ya dan Pak Budi dan lain-lain. Nah ini karena seorang Joko Widodo ini punya lingkaran sendiri gitu dan partai politik kesulitan ke sana, maka ada pemikiran mungkin, nah ini mudah-mudahan saya salah ya, namanya kan saya menganalisa saja. Jadi pakai juga nih kalau memajukan sosok seperti Pak Jokowi. Nah sosok seperti Pak Jokowi ini kan kayak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ini kan sama nih posisinya nih sama Pak Jokowi nih. Nanti apakah partai politik akan ready berhadapan dengan kesulitan atau tantangan yang sama seperti yang dihadapi pada saat mereka menghadapi Pak Jokowi saat ini gitu. Jadi kesimpulan Anda kurang lebih cukup zaman Jokowi seperti ini aja, cukup ini aja begitu maksudnya? Iya, mungkin ada pemikiran ke sana ya. Mudah-mudahan makanya lagi-lagi mudah-mudahan saya salah dan partai politik memang benar-benar bisa
menyalonkan atau mendorong kader terbaik bangsa untuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi nggak pragmatis gitu kepentingannya. Oke, nah sekarang saya kembali ke Bang Eben. Bang Eben setuju nggak melihat kira-kira ada memang skenario untuk tadi salah satunya adalah tidak memajukan Ganjar sehingga nanti efeknya tidak memajukan nama lain tadi disebut Anies Baswedan dan lain sebagainya. Setuju nggak ada yang melihat seperti ini kira-kira? Ya ini kan bukan soal setuju tidak setuju, tapi ya peluang itu ya selalu ada aja. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada aja. Ya namanya politik kan. Seberapa besar kalau yang Bang Eben melihatnya memang peluang-peluang? Seberapa besar melihat ada peluang-peluang skenario tidak mengajukan nama Ganjar, tidak mengajukan nama Anies? Saya belum melihat sampai ke sana, sampai detik ini yang jelas gini. Ini tren sekarang ini kan tren politik publik sekarang ini kan menginginkan tokoh atau pemimpin yang basis kinerjanya kan sudah terlihat di mata publik. Tidak bisa lagi kayak model dulu ketua partai, ketua umum partai atau menteri. Kalaupun menteri ada basis kinerjanya terlihat. Kalau seandainya pejabat hanya membuat pernyataan-pernyataan yang berbasis kontroversial, ya rakyat lama-lama juga muak. Rakyat sekarang kan ukurannya kerja. Makanya tren sekarang ini bukan seperti dulu lagi. Ketua umum partai lah, kemudian pejabat setingkat menteri lah. Sekarang ini basis pemimpin yang rakyat inginkan itu basisnya terlihat tuh di kepala daerah karena terukur dan terlihat gitu. Mereka mendengar, dia bilang, dan mereka nggak bisa juga menciptakan hoak. Bahwa misalnya kayak Mas Ganjar ngeklaim bahwa lihat nih saya kerja untuk rakyat, mana ukuran kerjanya? Gitu loh. Misalnya Anies Baswedan, lihat nih saya kerja, mana ukuran kerjanya? Ya. Gitu. Artinya ada parameter. Indikator lebih jelas di kepala daerah maksudnya. Iya, artinya kan sekarang trennya di kepala daerah. Kepemimpinan nasional 2024 itu sekarang ada di kepala daerah. Makanya ini peluang kepala daerah untuk menjadi presiden di 2024 peluangnya tinggi sekali. Nah, memang ini berbenturan dengan ketua-ketua umum partai, gitu loh. Tapi kalau seperti posisi ketua DPR, perwakilan rakyat langsung dan itu ketuanya apa? Memang parameternya nggak jelas. Ya, ukurannya kan nggak jelas sampai sekarang mana. Ada kerja-kerja legislasinya apa yang berpihak ke rakyat sampai sekarang nggak ada produknya kan? Belum terlihat di publik mana. Artinya Belum terlihat atau memang tidak bisa diklaim ketua DPR satu. RI, kalau mau kita ini mau di-endorse, dia keluarnya produk-produk undang-undang yang berpihak sama rakyat. Mungkin itu akan lebih rasional dan mungkin itu lebih mudah diterima. Kalau dia tidak punya basis kinerja langsung ke rakyat, ya basis kinerjanya adalah persoalan legislasi. Gitu. Bang Hendri, kesimpulannya kira-kira sekarang, apakah strategi seperti ini, kalau ini kita tadi sempat membahasnya sebagai sebuah strategi ya, bukan hanya sekedar unek-unek, apakah strategi ini nanti tetap akan digunakan oleh seorang Mbak Puan untuk mengejar misalnya popularitas atau elektabilitas, popularitas lah ya dalam survei, tentu saja itu terhadap sosok Ganjar Pranowo yang mungkin bisa disebut sebagai pesaingnya di internal PDI Perjuangan sendiri, dan efektivitasnya seperti apa, atau akan suatu saat nanti di momen tertentu akan twist begitu, ketika popularitas sudah tinggi baru merubah yang katanya tadi kontroversi bisa menggerus justru popularitasnya dengan nggak tahu strategi lain, atau seperti apa kira-kira Bang Hendri? Kalau elektabilitas Mbak Puan itu sebenarnya nggak perlu khawatir. Nanti bila sudah ditetapkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, itu elektabilitasnya akan naik sendiri. Sekarang kan 19,3 tuh ya kalau dari hasil pemilu 2019 ya nanti akan naik sendiri juga gitu. Jadi sebetulnya Maksudnya sekarang elektabilitasnya Mbak Puan atau PDI? Kalau PDIP-nya kan jelas tuh. enggak, maksud saya kalau elektabilitas Mbak Puan sekarang masih 1%-an, itu nanti begitu ditetapkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan PDI Perjuangannya solid, itu akan naik sendiri gitu elektabilitasnya. Jadi jangan khawatir dengan elektabilitas saat ini gitu kan. Yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh kedai kopi dengan lembaga-lembaga survei lainnya itu adalah kan menakar persepsi publik saat ini gitu. Bukan ansih nanti pada saat 2024. Nah, yang harus dilakukan Mbak Puan sekarang itu justru adalah memperbanyak hasil karya untuk dipamerkan nantinya, sehingga
ada bahan gitu untuk memamerkan hasil karyanya dia. Mhm. Kemudian yang kedua, eee, Mbak Puan harus jadi seorang Puan Maharani aja. Jadi nggak perlu ikut-ikutan pencitraan-pencitraan, tokoh-tokoh lain atau meng-copy paste strategi, tokoh-tokoh lain. Kalau memang, eee, pada saat berdiskusi baru kelihatan, intelektualnya, bagaimana dia cerdasnya gitu ya, Mhm mhm. perbanyak diskusi dengan masyarakat, perbanyak diskusi dengan Oh, rakyat, nggak oh, perlu harus selalu divideoin gitu kan. Dan oke. kemudian yang ketiga pesan saya, seharusnya mulailah, Nggak ada kuahnya ya, eee, Mhm, melakukan kalau dikering deh ya. agenda-agenda mhm. yang memang tepat untuk dirinya gitu. Jadi jangan kemudian muncul, dengan gaya, petani hujan-hujan nanam padi yang nggak Oh, cocok buat dia. Yang memang sebenarnya nggak pernah begitu, maksudnya gitu ya? Nggak usah memaksakan diri. Sehingga kemunculan dia tuh tepat, ini kan kemunculannya matiin mic gitu, masang apa, nanam padi, terus kemarin agak julid gitu ya terhadap sambutan-sambutan. sulit. Iya Ini iya. sebetulnya bukan, kalau memang itu bukan aslinya seorang Puan Maharani, Mhm, yang begitu-begitu itu harus segera dihilangkan, ditinggalkan Mas Indra, oke. gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bang Indri. Nah, sekarang ke Bang Ebenezer. Kira-kira kesimpulan Bang Ebenezer seperti apa kalau misalnya, eee, apa ya, ini kita nggak bicara benar salah, tapi sosok dari seorang Ganjar ini kan kemudian diserang terus secara verbal atau secara narasi begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini kira-kira? Oke, tadi saya menyambut apa yang disampaikan, kawan saya Henry, Mhm ya butuh kita pemimpin ke depan ini butuh hal yang genuine, mhm tidak sebuah kepalsuan. Ya Mbak Puan bisa menjadi dirinya sendirilah. mhm. Karena biar gimana pun gini, tren sekarang nggak bisa lagi, elit yang apa, karya politiknya hanya berbasis katrolan atau Katrolan ini. nempel dari popularitas orang tua, kemudian, terkatrol oleh, apa, hal-hal yang palsu, nggak bisa. Sekarang harus sifatnya genuine, karena ini era digital ini, Mhm semua tuh ter-tracking sekali, mhm gitu loh. mhm mhm mhm. Apapun yang terjadi, misalnya Mas Ganjar melakukan apa, itu gampang gampang sekali nge-blast-nya itu ke media sosial. Mmm, Sama halnya kayak yang dilakukan oleh, Mbak Puan. Apa yang dilakukan Mbak Puan juga ter-blast di media sosial. Akhirnya record-nya di media sosial itu udah nggak bisa dibendung lagi. Tadi ya yang bagusnya itu tunjukin aja kinerjanya, misalnya kayak gini, yang bisa ngelawan Ganjar itu kan dengan karya, bukan dengan ambegan atau dengan keluh kesah atau dengan mhm cara apapun, nggak bisa, mhm. gitu. Apalagi dengan cara-cara yang lain. Kita lihat kan berkali-kali lah Mas Ganjar ini dikerjain, misalnya kayak ada, warga di mana waktu dikasih bantuan ternyata bantuannya dipulangin. Mmm, Kemudian, Mas Ganjar, dijegal dengan cara apa, banyaklah. Hari ini apalagi di Desa Wadas rame, Mas Ganjar juga yang diiniin. Ke depan nanti sebenarnya sih nggak sampai 2024, nah, ketahuan itu nanti akhir atau, pertengahan tahun ini, gitu. mhm Kalau mhm seandainya narasi masih hal yang begini lagi, mhm. ya ada resiko politik yang akan ditanggung oleh PDIP itu sendiri, bisa Oh, ditinggalkan oleh yang namanya pemilihnya. Pertengahan tahun ini aja udah akan kelihatan itu ya. Sudah Ya. terkelihatan. Kalau masih tetap menggunakan strategi seperti ini begitu maksudnya ya. Artinya kan ini mmm. strateginya kan tidak genuine sekali, penuh dengan kepalsuan lah. Apalagi dengan ngambek-ngambek, rakyat udah muak dengan hal yang ngambek, gitu. Hidup rakyat ini kan udah susah, lantas Iya jangan iya, dikasih beban mhm. ngambek elit gitu. Elit ngambek ya dengan Elit dirimu ngambek aja. malah Sabar bikin sabar jengkel. Mas Noel, sabar Bang Emosi Noel. Gondri ada Lundri. Emosi. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas waktunya di cross check. Kali ini Bang Hendri Satrio, Bang Immanuel Ebenezer. Takutin terus lewat lembaga pollingnya. Mbak Puan nggak pernah dikasih lebih dari 2, 1 mulu, 1 terus kasih Nah, itu 7 PR-nya dong Bang Bos, Hendri itu kalau gitu. biar ada Nah, semangatnya. terserah respondennya lah. Oke Ben. Oke, terima kasih ya kalau gitu ya. Salam sehat untuk kita semua. Bang Hendri, Bang Eben telah bergabung bersama kami di Crosscheck. Itu dia diskusi kita kali ini di akhir pekan kali ini di kanal YouTube medcom.id di program Crosscheck. Saya Indra Maulana, terima kasih. Sampai jumpa.